Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu semuanya. Waalaikumsalam. Dan Pak Arlan, kemudian Pak Sulistyo, dan Google Pixel ini Pak siapa ini? Baik, hari ini adalah hari training. Hari training saya tidak menjelaskan sepenuhnya untuk materi ya, tapi pada indikator keberhasilan sudah merasakan manfaat dari level 1. Nah, ini mungkin sudah ada di slide yang pernah saya berikan. Apa sih indikatornya? Nah, ini saya bagikan. Jadi, saya harap Bapak Ibu semuanya sudah merasakan manfaat ini dan sudah bisa mempraktekkan Regi dan Kundalini untuk keperluan apapun dalam kehidupan. Oke, indikator pelatihan Regi dan Kundalini berhasil. Pertama, mampu merasakan energi. Jadi sudah bisa tes kepekaan energi yang secara simpelnya dari cakra tangan dan lebih advance-nya lagi nanti dirasakan di setiap cakra. Kemudian bisa melakukan pembersihan yaitu cleansing dan grounding dan aktivasi cakra. Kemudian Kundalini aktif. Ini berarti sudah bisa melakukan meditasi Kundalini. Dan aktif artinya bisa melakukan aktivasi pada seluruh cakra dengan menggabungkan energi Reiki dan Kundalini. Kemudian bisa praktek terapi Reiki dan Kundalini untuk diri sendiri. Saya akan tanya satu-satu ya. Apakah sudah bisa dari Pak siapa? Susio Pak Artono, Pak Arlan dulu. Oke, apakah sudah bisa indikasi tadi Pak Arlan? Praktek untuk diri sendiri, kemudian lakukan aktivasi kundalini dengan meditasi kundalini dan mempraktekkan untuk kegiatan Bapak Oh iya, untuk Kak. penyembuhan diri atau meningkatkan energi apa gitu. Energi bekerja, Ini energi ya, kebahagiaan, mengatasi pikiran dan perasaan yang mungkin mengganggu aktivitas sehari-hari. Apakah sudah bisa? ya baik Pak. Kemarin kan waktu di itu pernah saya sampaikan kalau eh, kaki saya sering kesemutan gitu ya. Sekarang sudah mulai sudah agak ada lagi gitu, nggak pernah lagi. Atau mungkin ada tapi jarang gitu. uh, Terus yang saya sudah coba juga ke istri, ke anak, dan katanya di tangan mulai terasa hangat gitu. Dan ini juga hmm, kadang di jempol sama telunjuk suka sering apa kayak ada setrum gitu, kedutan, ya kedut setrum. itu. Ya. Kalau kaki kesemutan dulu seringnya dilakukan apa setiap hari Pak? Sambil ini di apa, sambil diusap gitu kan, terus ditelusuri dia sempat ke tangan dari paha ke bawah, diusap seperti itu. Oke, akhirnya tidak sering kesemutan ya. Ya. Nah, baik. Oke, selanjutnya Pak Sulistyo. Oke, apakah sudah mendapatkan manfaat indikasi yang tadi saya sampaikan? Bisa merasakan energi, bisa praktek untuk penyembuhan, bisa menterapi diri sendiri, paling tidak. Belum, Master, tapi tangan sebenarnya berasa. Cuman kalau untuk penyembuhan, misalnya kayak kaki saya kebas itu, belum, belum ada itu. Oh, Terus belum aku ya, terus merasakan apa kayak cakra-cakra gitu juga belum belum peka. belum peka ya. Ya Nah, belum bisa peka. tiru Pak Arlan ya, mungkin bisa tiru Pak Arlan tadi ya, membiasakan setiap hari meditasi. Nah, itu sudah dilakukan belum Pak Sulistyo? Dilakukan sih itu. Cuman Nah, kadang sekali aja gitu. oh Malam. gitu, malam ya. Ya, Pagi-pagi, pagi nggak pernah pagi. pagi. Pagi belum. Pagi tidur atau langsung berkegiatan? Langsung kegiatan. Coba pagi ya, coba dilakukan pagi, Mas Sulistyo. Pagi Pagi kan ya. lebih fresh ya, lebih tidur, jadi belum ada kemasukan kegiatan apapun, langsung fokus ke energi.
Soalnya Iya. kalau kalau saya itu master kidal sih, jadi saya yang kenceng itu kayak getaran itu di kiri, Kiri. ya Ya enggak tangan apa-apa kiri. sih sebenarnya. Tangan kiri kan, kanan kiri kan cuman posisi ya. Iya Tapi iya. energi bisa dialirkan dari mana saja. Iya, iya. Tapi Oke yang ya, paling kenceng itu di kiri, di kiri ya. ya karena kidal. Oke, harus ada perubahan gitu ya. Iya iya Baik, iya. selanjutnya Pak Agus, Pak Agus Rahman, sudah lebih baik? Belum ada hasil ya. Oh Ya, gitu. Apa indikasi hasil menurut Pak Agus? saya sudah mencoba meditasi, ya, mencoba yang batu kristal ya, tapi belum ada hasilnya. Masih kebas yang kiri ya, kesemutannya. Kiri masih kebas. Iya. Itu kebas di setiap langkah atau kebas pada waktu tertentu, Pak? Ya seperti hari ini. Kan dulu kan pernah saya kena stroke ya dulu ya. Tahun 2023 kan pernah kena stroke ya. Sudah Hmm. ke dokter, diberi obat, dan diinjek ya, disuntik. Tapi ya belum ada hasil. Nah, kemudian saya coba melalui Reiki, saya coba selama 21 hari nonstop ya. Ya, meditasi, kemudian ditambah dengan kristal, belum ada hasil ya, masih kesemutan akhirnya, kebas namanya. Hmm. Oke, oke, oke. Kalau di, oke saya bantu ya, saya bantu, tapi tetap nanti akan ada retraining lagi ya untuk bisa mengetahui hasilnya. Coba ini yang Pak Agus dan Pak Sulisyo sama ya, Sama-sama. kebas Kebas. gitu ya, Iya, kebas. Oke, kebas kesemutan ya itu. kebas kesemutan. Oke, saya catat dulu ya, nanti saya bantu satu-satu. Baik, selanjutnya Bu Dian. Iya, Nah, praktek apa terima ini Bu? kasih. Kalau saya sekarang kondisinya masalah ekonomi ya. Terus, Oke, iya. untuk Nah, praktek saya sudah praktek. ekonomi Saya gimana? praktek. Pertama itu, saya sangat bersyukur sekali ya. Saya itu pertama itu saya merasakan saya tuh udah nyaman. Hati Hmm. saya, pikiran saya, nggak kayak dulu lagi tekanan begitu. Orang ini kan tekanannya tinggi sekali ya. Tapi sekarang itu saya bisa enjoy. Hmm. Nah, walaupun misalnya terus yang luar biasa itu misalnya hari ini saya kebutuhan saya apa? Itu ada aja apa rezeki dari mana-mana datang. Hmm. Saya perhatikan ya luar biasa. Jadi sekarang itu kalau dulu itu oh besok udah ada tagihan malam itu saya sudah tidak bisa tidur. Bagaimana cara ini. Tapi sekarang itu kayak besok misalnya ada saya sudah bukan tidak berpikir ya tapi kok saya bisa nyaman gitu loh. Saya bisa percaya besok itu tersedia gitu aja. Alhamdulillah, Jadi, puji Tuhan, bersyukur jadi ya, itu, sudah meningkat iya gitu, saya sangat dengan bersyukur. besar Nah, lagi. saya sangat bersyukur sekali saya sampai, ampun Tuhan, saya bilang gitu kok, saya bisa merasakan ini gitu loh. Eh, terus yang kedua, terus kalau untuk sakit ya, saya kasih contoh kemarin tuh ini sakit sekali. Nah, biasanya saya sudah minta teman yang biasa terapi, tapi kali ini saya nggak terapi dulu. Saya meditasi ini, terus saya giniin, terus nggak berapa menit kemudian langsung lega. Oke, oke, Jadi baik. jadi saya sangat bersyukur sekali. Ini sekarang Pak saya lagi apa? Lagi fokus untuk bagaimana saya cepat closing. Apa? Yang terakhir apa? Bagaimana apa? Closing supaya orang cepat Closing. gabung Oh, dengan ya, oke. Bismillah ya. jadi Atas izin Tuhan, penguasa alam iya, semesta terjadi hari ini. iya saya Nanti saya sampai kasih tipsnya. amin. Saya kasih tipsnya untuk Iya. menguatkan energi money magnet. Oke. Jadi saya itu Kalau apa sudah ada dana mau naiklah. iya, saya mau apa yang Level kedua ya. sama yang ketiga, saya harus ketemu dengan Pak Rohim ya karena ini sangat menolong Ah, saya. Jujur sekali ya, saya itu satu hal ya akhirnya membuat saya begini, Pak Rohim. Jadi membuat kalau dulu kan saya begini, satu beban buat saya, kenapa lah saya kerja di dunia investasi? Karena ini kan resikonya besar. Tapi kalau begitu saya bisa kelola uang orang, orang bisa dapat itu saya happy. Tapi
kayak beban gitu kan. Tapi setelah saya kemarin level 1 itu, saya jadi enjoy mengerjakan pekerjaan ini, jadi bukan satu beban lagi. Jadi membuat saya tuh happy melihat saya lihat orang bisa terima uang dari 1 juta, nanti mereka bisa terima 2 juta, membuat saya happy sekarang. Mau enjoy, terus saya bilang, oh Tuhan, saya bilang gitu, saya thank you banget. Saya bilang gitu, dan akhirnya saya bisa mencintai pekerjaan ini seutuhnya. Ya, nah Hmm. setelah waktu saya ikut Itu saya salah ikut level satu 1 langkah itu untuk jujur menuju ke aja, manifestasi. Jadi nanti ada advent ya, ya. advent untuk energi menarik Ah, listrik. Itu kan bagaimana? terima kasih itu aja. Oke, Saya sangat oke. bersyukur Saya sekali, kira. terima kasih loh. Ya, Tuhan berkati ya. Baik, lanjut Pak Himawan. Ya, kabari. Mana ini nggak muncul nih? Itu Eh, kok nggak nongol? Ini camnya videonya udah mana? di-onin, Nah, camnya udah nyala, tapi gambarnya kok begini ya? tuh. Kayaknya laptopnya deh Pak ya. Oh, gitu. Oke, boleh cerita apa yang sudah dirasakan? Oh, Apa belum ya merasakan? saya, ya mohon maaf, aku kalau yang meditasi Kundalini itu Reiki Kundalini ya memang kadang-kadang aku lakukan. Itu biasanya sih aku kalau lagi butuh energi pagi hari, aku setel videonya Master Rohim itu. Iya, Hmm. ya nggak ada masalah sih. Cuma dari dulu kan problemnya sama. Kayaknya ada ketumpuan energi di cakra ajna, pegel di situ. Cuma kalau lagi energinya bagus, nggak pengen tambahan energi, aku ya nggak meditasi, meditasi yang lain-lain, Oh, gitu. meditasi jenis-jenis lain. Oke, coba dibikin circle ya. Tapi sebenarnya ini materi level 2 ya. Jadi circle itu akan membentuk pola energi tertentu. Mana sih yang kita pakai? Ya, mana Iya, yang kita pakai? Jadi nanti setiap peran, setiap aktivitas kita bisa memakai circle-circle tertentu. Ini pembuatannya di level 2, jadi nanti akan lebih tertata. Di jam pagi untuk Reiki Kundalini, di jam apa kita pakai apa. Silahkan, sesuai peran hidup masing-masing. Nah, silakan Pak Imawan, ditingkatkan ya. iya, iya. Mudah-mudahan bisa naik level. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baik, Ya. Pak Hartono. Kemarin praktek tapi nggak nyusul lagi videonya. Oke, apa yang sudah didapatkan dari indikasi berhasilnya level 1? Merasakan energi, apakah sudah bisa terapi diri sendiri, bisa meditasi dengan nyaman, nggak ada gangguan. Bisa belum? Suaranya nggak? Suara. Suara. Mic. Nah, suara mic-nya belum. Mana nih? Nah, ini baru Oke, buka. oke. Nah, maha nutup lagi. Mic-nya dinyalakan. Mic-nya Pak Arton. Nah, ini nyala. Nah, nutup lagi ini suaranya. Nah, mic lah itu. Udah, Oke. Nah, udah aktif, Mas Dar. oke, udah. Oke. Ya, ya kalau untuk owner sendiri itu paling untuk setiap harinya mencoba untuk melatih apa ya, kayak energi saja sih, Mas Dar. Hmm. Jadi maksudnya kayak apa ya, difokusinya ke telapak tangan tuh, Mas Dar. Terus dipakai untuk apa? Paling sekarang tuh mayoritas minta minta kayak ada yang mijet mijet gitu tuh. Berarti bantu pijat ya? Membuka Iya, layanan pijat. enggak. Jadi apa ya, kalau misalkan ada temen yang lagi ngerasa kurang enak, minta di Ngastin non negeri pijetin.
gitu. Hmm, Oke, oke. Kasih, Berarti Mas. cuman orang-orang tertentu yang dibantu gitu ya. Iya betul. Kalau misalkan semua tuh, aduh, Iya, untuk memaksimalkan diri nggak ada suara. Oke. Kalau untuk praktek diri sendiri, untuk pekerjaan, untuk kalau untuk pekerjaan sih ya afirmasi aja sih, Master. Iya, Tapi meditasi terus dilakukan ya, diusahain. Saya berusaha. Tapi kadang nggak. Oke, oke, oke. Baik, iya, baik. Ya, kalau saya lihat sih kurang maksimal ini Pak Retono. iya, Apa, dangtek atau medisinya bolong-bolong. iya betul. Oke, ya, nanti dirutinkan ya. Siap, siap, siap. Oke, oke. Pak Dindi, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Master. Oke, boleh cerita. Ini Pak Dindi dulu di Jakarta bareng Pak Imawan atau Pak Arlan ya? Sama Pak Arlan kalau nggak salah. Pak Arlan ya? Lupa saya. Oke, oke, oke. Ya. Oke, cerita. Apa yang sudah dipraktekkan untuk energi Reiki dan Kundalini? Belum saya, Master. Justru. Belum. Oke, Beda. kalau untuk kesehatan, atur pikiran, atur jiwa, Kalau kesehatan sih kemarin sempat radang, ya paling radang tenggorokan aja sih, Master, kayak gitu. Batuk pilek biasa. Sama kalau jiwa sih, kalau sekarang sih lagi sering gelisah sih, Master. oke, Cu- kenapa? Cuman ya itu saya belum sempat lagi untuk meditasi. Sorry. Meditasinya ya. Ya, Tapi kalau dirasa kenapa? Sering gelisah karena sering apa risau atau karena tiba-tiba sendiri finansial sih. masalah finansial? Iya, betul. Oke, berarti keyakinannya dengan energi diperkuat ya, Ya, bahwa siap. finansial itu pasti datang. Amin. Selama Amin. manusia hidup pasti dikasih finansial. Itu pasti, itu memang hukum alam semesta begitu. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Siap. Nah, tadi Pak ada Pak Arlan inbox ini. Master, waktu pelatihan di Jakarta saya bisa merasakan panas di punggung bawah. Sekarang tiap meditasi belum merasakan lagi. Oke, sudah dilakukan pemompaan Kundalini Pak Arlan? Pemanfaatan, saya belum. Oh belum, itu dilakukan Gitu. 7 kali ya, minimal Ya, 7 kali. Saya standarkan minimal 7 kali. Jadi itu wajib. Nanti bisa merasakan punggungnya. Oke, Pak Nurway. Pak Nurway ini namanya siapa ya? Agus, Master. Pak Pak Agus. Agus. Yang di Oh iya. Kudus. Oh yang dari Kudus, yang dari Jogja. Eh, Bukan, bukan, dari yang Kudus ya, ya yang dari Kudus Kudus sendiri ya. Oke. sendirian. Nah, Oh iya, iya, iya. Pernah dijadwalkan ketemu ke sini belum ya? iya belum belum sempat datang Belum ada lagi waktu. ya. Oke, oke. Mungkin nih, benar. Sudah mengaplikasikan energinya untuk dulu kan pengennya berdamai diri ya, damai apa namanya dulu istilahnya, slow living. Nah, Oke, sudah bisa slow living atau masih tegang atau gimana? kalau ini ya dia belum bisa konsisten ya, tapi saya usahakan setiap mau tidur ini. Tapi posisinya paling kondusifnya sambil berbaring, Master. Oke, oke, oke. Ya, tapi ini sih kebanyakan sih ujung-ujungnya ketiduran ya. Oke, oke. Cuma ya mungkin ada beberapa momen itu kayak rasanya ya seluruh badan kayak bergetar halus gitu. Oke. Dulu ada kendala
lingkungan ya kayaknya ya. Mungkin kalau pas pengen slow living atau pengen santai, ada respon Oh, pikiran yang terngiang-ngiang atau ya mengganggu. dulu, Sekarang udah ya, bisa belum memfungsikan itu? ya dulu overthinking banget ya. Ya sekarang udah agak lebih tenang meskipun juga untuk mencapai slow livingnya juga ya belum belum bisa tercapai ya. Cuma secara overthinkingnya udah agak berkurang ya. Alhamdulillah. Yes, ya. Tinggal dikondisikan energinya dalam diri, respon-respon dalam setiap titik cakra diperbaiki. Oke, Cara nanti ini ya Pak, kapan? paling paling ini biar bisa mungkin ya biar bisa lebih fokus gimana ya caranya ya. Fokus itu menyadari apa yang jarang kita sadari. Paling mudah. Contohnya menyadari nafas. Ambil lauk nasi. Sadari nafas. Ambil Pak, lauk nasi. sekarang bisa praktekkan Lauk nasi. semua. Biar nanti bisa fokus, bisa lebih menikmati energi. Tarik nafas, kemudian sadari keluar masuknya. Tarik nafas yang dalam dari hidung, kemudian masuk ke perut, kemudian hembuskan. Fokus ke situ. Nggak lagi sadari apa yang jarang kita sadari. Itu akan memudahkan kita fokus. Kadang orang tidak fokus karena dia menyadari berbagai hal. Kiranya kemana, perasaannya kemana, belum ada jawaban, bingung, cari lagi. Nah, fokus ke sesuatu yang memang sudah otomatis dalam diri, yaitu nafas. Misalkan kedipan mata disadari boleh, atau detak jantung disadari juga boleh. Jadi sesuatu yang sudah otomatis dalam diri, itu disadari. Itu otomatis akan memfokuskan diri kita, terus mempercepat aliran meditasi. Meditasinya akan cepat. Ya, nanti dipraktekkan. Ada lagi Pak Ikrar, Mas Ikrar ya, ini masih mahasiswa. Mana ini? Oke, nggak muncul. Baik, saya akan berbagi tips untuk Pak Agus Rahman dan Pak Sulistyo. Ya, yuk kita berbicara dengan bagian tubuh yang kebas. Baik, semuanya pakai mudra. Ya. Ini fokusnya ke Pak Agus Rahman dan Pak Sulistyo. Yang lain boleh mempraktekkan. Pak Arlan sudah semakin baik untuk mengatasi kebas. Pakai mudranya. Kemudian akses energi Reiki dan Kundalini, kemudian fokuskan kepada bagian tubuh yang ingin diatasi. Itu misalkan kebasnya di kaki, ya Pak Sulistyo dan Pak Agus Rahman. Dengar ya suara saya ya? Oke, baik. Yuk coba semuanya. Sebut nama kebijaksanaan tertinggi dalam hidup kita. Tuhan, silakan, alam semesta silakan, roh suci, dewa dewi, malaikat, leluhur, ascended master boleh siapapun yang sebutkan dengan kebijaksanaan tertinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengondisikan si Wowo tuh Oke, ada suara Pak. Saya dulu. di Anggun cek. Baik, silakan diakses mudranya. Terutama Pak Agus dan Pak Sulistyo. Untuk ngatasin kebas di kaki. Siapapun boleh ikut. Ya Tuhan, di alam semesta, saya berniat meditasi Reiki dan Kundalini untuk merasakan energi dalam diri. Tarik energinya perlahan.
masukkan di setiap cakra. Lakukan pemompaan energi kundalini. Tarik nafas yang dalam. Kemudian hentikan sejenak dengan memompa perineum. Jangan angkat perineum, nikmati nafas. Kemudian hembuskan secara perlahan. Tarik nafas yang dalam. Pompa perineum. Kemudian menghembuskannya dengan cara perlahan. Pompa sampai terasa angin. Sambil dialirkan ke bagian yang kebas. Kemudian ada gerakan-gerakan kecil dari bagian kaki. Ikuti saja gerakan. Fokus ke nafas, kemudian aliran energinya. Salurkannya kepada bagian yang kebas. Ikuti gerakannya. Sekarang tanya ke bagian yang kebas. Bayangkan dan rasakan dia punya sensor bicara dari batin kita. Hai kebas, kenapa kau hadir dalam hidup? Apa yang kau inginkan dariku? Simpan jawabannya. Kemudian jika dalam batin Bapak bisa memenuhi secara energi batin, berikan energi yang diinginkannya. Aku ingin menyiksamu. Aku ingin membuatmu seperti ini. Sampaikan saja. Ini cukup memberikan keleluasaan energi, jadi tidak mempengaruhi itu. Sampaikan saja. Misalkan dia, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu tidak pergi ke sana. Cukup bilang, ya sudah, ambil semua keinginanmu dariku. Ambil semua keinginanmu dariku. Sampai kamu puas. Misalkan dia membunuh
dia menyiksa, dia menyakiti, silakan. Suruh dia sampai puas. Ambil semua keinginanmu dariku. Sampai kamu puas, sampai kamu selesai. Sampai kamu merasa bangga. Respon gerakannya ikuti saja. Gerakan kaki kiri, gerakan jari-jari, gerakan telapak kaki. Kalau sudah puas, misalkan dia mau gejuk-gejuk gitu ya, atau menginjak-injak, silahkan. Sampai gerakannya begitu, silahkan. Atau Anda ingin tepuk-tepuk, kakinya ditepuk-tepuk pakai tangan. Atau Anda cubitin pakai tangan. Anda usap-usap pakai tangan, silakan. Biar dia puas. Ambil semua apapun yang kau inginkan dariku sampai kamu puas. Ini tidak membahagiakan dulu, izinkan saja berhasil sampai dia puas. Setelah dia puas, sampaikan padanya, maafkan aku, hai kebas. Aku sebenarnya tidak butuh kamu. Jadi, tolong pergilah dariku. Maafkan aku. Kadang ketika disuruh pergi ini ada yang bebas begitu saja dia mau. Karena sudah dipuaskan batinnya, energinya, keinginannya atau batin energi sudah dipuaskan. Dan dia sudah mau pergi, ya sudah, aku sudah menyakiti, aku sudah buat saran. Dia mau pergi. Ada juga yang butuh saran. Kalau dia tidak mau pergi, tanyakan padanya. Syarat apa biar kamu mau pergi? Kamu mau maafkan aku? Syarat apa biar kamu mau pergi dan kamu mau maafkan aku? Jawaban darinya dicatat. Misalkan dia, oke, aku mau kamu sedekah ke sini. Oke, aku mau kamu minta maaf sama ini. Oke, aku mau kamu apa? Dia akan berbicara secara batin energi. Coba cerna, coba cermati, coba paham. Oke, aku mau kamu ajak kakiku ke gunung ini. Aku akan bebas di sana. Kalau sudah, silakan buka mata. Dan ingatlah jawabannya, dan jangan lupa bersyukur pada Tuhan penguasa. Tuhan, ingatlah jawabannya ya. Lepaskan sambil membuang nafas. Silakan buka mata. Oke, untuk Pak Sulistyo, tadi sudah ditanya apa jawabannya dari energi kebas yang mengganggu diri. Suaranya nggak kedengeran?
Suara. Mic-nya. Udah, Oke, Master. sudah. Apa hasilnya? Apa jawabannya? Apakah dia mau pergi tanpa syarat atau dia mau bersyarat? Cuman kaki tangan ngusap-ngusap aja, tapi nggak ada permintaan apa-apa. Dia mau pergi atau enggak? Nggak ada juga jawaban, cuman kaki saya Nggak ada jawaban. ngusap-ngusap gitu aja. Oke, terus lebih ringan? Lebih ringan. Oke, baik. Saya akan bantu lagi. Coba pejam mata lagi. Oke. Sampaikan padanya. Hai Kebas, terima kasih telah hadir dalam hidup. Aku hargai semua pendapat, termasuk pendapatmu untuk dia. Dia nggak bicara apa-apa, dia nggak menggen apa-apa. Dia hanya diam saja, tidak ada bersyarat, tidak ada keinginan, dia diam saja. Mulai sekarang, maafkan aku pun juga memaafkan. Mulai sekarang, beradalah kau di sana. Anda pindahkan Kebas itu ke tumbuh-tumbuhan atau ke pohon yang kering, pohon yang kira-kira pantaslah untuk disinggahi energi negatif. Anda pindahkan ke punden atau ke kuburan boleh sih. Antar dia ke sana atau suruh dia ke sana dalam bayangan pikiran. Kalau sudah di sana, sudah pergi menjauh, atau Anda buang ke laut boleh. Atau Anda buang ke tanaman apa yang kira-kira pantas untuk dia. Atau ke batu atau kemana, silakan. Yang pantas untuk dia singgah di situ, kamu di situ aja. Sampaikan tuntas ringan kakinya. Kalau sudah pergi dariku. Sudah, silakan. Buka mata. Beradalah kau di sana dengan kalau sudah, silakan buka mata. Sudah lebih ringan? Ringan, Master. Ringan? Iya. Oke. Udah mulai berasa. Oke, baik. Silakan nanti dilanjut meditasi ya setiap hari ya. Oke, untuk Pak Agus Rahman. Ya. Tadi ada jawaban tidak? Syarat atau dia mau pergi sendiri? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Oke, tidak ada. Saya akan bantu lagi Pak Agus. Ketika dibayangkan untuk dia pergi atau berupa, ini kan sistem wawancara energi ya. Wawancara energi, ketika dibayangkan itu dia berbentuk apa? Berbentuk gambar, atau dia ada suaranya, atau dia ada baunya. Getaran ya. Getaran. Kan kebas itu kan seperti getaran ya. Jadi ya kebas kesemutannya ya seperti apa getaran ya. Ya.
bentuknya getaran. Jadi di situ ada getaran energi ya di titik tertentu. Getaran kesemutan maksudnya. Kesemutan ya, ya. Maksudnya apapun kita kan dalam satu konteks energi namanya. Jadi energi kesemutan ya namanya. Nah, di titik mana Pak? Di titik bagian mana yang paling? Di jari telapak tangan sebelah kiri ya. Telapak tangan sebelah kiri. Iya. Oh. Ya, tadi yang di kaki? Tidak hanya telapak tangan yang sebelah kiri. Telapak tangan sebelah kiri. Oke. Coba sekarang Jari-jari, telapak tangan dan jari-jari ya. telapak tangan dan jari-jari. Ya. Oke. Nah, sekarang tempelkan ke ini di meja atau di lantai Pak? Di meja. Meja, oke. Tempelkan ke meja. Oh, sebentar. Meja yang dekat dengan ada penyangganya ke tanah. Ke tanah ya sebentar. Sudah. Grounding, dorong saja. Grounding ya, lakukan penggroundingan. Semua getaran energi tugas itu menjadi hilang. Hanya gerak-gerakan jari. Rasakan baik-baik getarannya. Rasakan getarannya. Getarannya di setiap pori-pori tubuh, di setiap cakra. Tarik nafas yang dalam. Kemudian hembuskan nafas seperti meniup sebuah sedotan. Sambil tiupkan ke bagian tangan itu. Lagi, lakukan 7 kali. 7 kali tarik nafas. Rasakan getaran-getaran kebasnya itu kesedot ke dalam tubuh. Niatkan untuk bersihkan, menggiling, membuang. Anda sambil ujung jarinya ditekan-tekan ke bagian meja. Tekankan. Kemudian lepas. Udah. Gerak-gerakan lagi. Tekan-tekankan ke meja. Tekan ke meja. Tarik nafas. Buang nafas. Sampai habis nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Oke, tarik nafas lagi. Sama juga buang nafas sampai habis nafas. Pada saat membuang nafas, niatkan getaran itu juga keluar. Getaran itu masuk ke dalam bumi melalui tadi meja yang dekat dengan penyangga tanah. Rasakan baik-baik. Mungkin ini tidak sekali ini selesai, nanti dilakukan sama.
Silakan buka mata, Pak Agus, boleh ceritakan lebih enteng gerak-gerakan jari. Masih kesemutannya berkurang, tapi kebasnya masih tetap ya. Kebasnya masih ya, kesemutannya berkurang, kebasnya tetap. Kesemutannya Oke. berkurang. Yang tebalnya dari kebas ya, kebasnya masih. Kebas apa? Mati rasa ya, kebas itu mati rasa ya. Iya, iya. Tangannya terasa tebal ya. Tebal gitu ya. Nah, suka pijat enggak, Pak Agus? Dipijat begitu suka? Iya, iya. Oke. Kalau suka nanti pakai minyak balur. Saya ada minyak balur. Oh iya. Minyak balur, kristal minyak balur itu sudah saya aturkan untuk melancarkan energi getaran peredaran. Nanti diusapkan aja. Ya. Kayak Pak Busio ya. Kayak itu. Insya Allah nanti makin ringan Pak Agus. Ya. Ya. Baik. Lanjut lagi, oke. Tadi kemudian ya, saya mau berikan ini semua bisa pakai ya. Ini sistem energi untuk manifestasi atau menarik uang gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan gerakan dari energi yang sudah kita latih di cakra tangan. Ini praktekkan di level 1. Ini sedikit cuplikan atau lanjutan ya, lanjutan. Nanti ada advance caranya, ada advance caranya. Jadi maksimalkan dulu di cakra tangan. Terus afirmasinya begini. Ya. Kalau punya niat sesuatu, niatkan dengan keyakinan kita. Sebenarnya ilmu ini nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan sains ya, nggak ada ya. Ini pseudo sains. Kita niatkan percaya energi. Nggak. Tapi boleh kita niatkan dengan Tuhan kita masing-masing. Kalau kita sudah percaya dengan Tuhan kita, itu lebih baik. Tapi kalau saya masih ragu dengan Tuhan saya, ini nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan sains, gitu ya. Sebut nama Tuhan, ya Tuhan, ya alam semesta. Saya berniat deal project apa, ya sebut projectnya apa. Oke, kemudian mana? Muncul ini tadi yang tanya. Halo Budian. Sebentar. Oke, ya wes. Oke ya, katakan. Saya tunggu Budian sambil tunggu ya. Oke, maaf teman-teman, sebentar supaya saya lebih nyaman. Ya. Oke. Baik. Oke. Oke, baik. Letakkan cakra tangan di depan dada, cakra jantung. Oke ya, dilatih Pak sebentar. Kemudian begini. Berdoa. Silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Sebut nama Tuhan, sebut sesuai kebiasaan tertinggi dalam kita apa yang bisa kita yakini. Energi boleh, alam semesta boleh, Tuhan. Ya Tuhan, ya alam semesta. Doanya present ya, present atau waktu sekarang. Jangan begini, Tuhan saya mau dapat ini enggak. Itu enggak urgent banget. Langsung aja hadirkan. Ya Tuhan, ya alam semesta. Hadirkan orang yang bisa bantu saya dalam deal project ini.
Ya Tuhan, ya alam semesta, hadirkan orang yang bisa bantu saya dalam proyek ini. Utama proyek ini. Enjing bidal gumuruh saking Astina negeri. Ingat ya, doanya present atau hadirkan. Kalimatnya cukup hadirkan. Ini ingat-ingat, jangan gunakan semoga, saya mau, itu nggak jelas. Hadirkan orang yang bisa membantu saya di proyek ini. Urgent. Urgent tahu artinya ya. Urgent itu butuh banget. Urgent secepat. Ya Tuhan, ya alam semesta, hadirkan orang yang bisa bantu proyek saya, deal proyek saya ini dalam urgent Tuhan, dengan kalimat Bapak Ibu masing-masing. Gerakan tangannya. Dalam saat gerakan ini bilang bigger atau perbesar energi. Ya, perbesar energi. Kemudian faster, percepat. Terus bigger, faster. Kalau sudah besar, sudah penuh energinya. Tempelkan ke paha. Terjadilah. Ulang lagi ya. Karena Bapak Ibu sudah autonomen, jadi artinya sudah bisa memanfaatkan energi. Ini baru di level 1, jadi mungkin kurang besar, tapi bisa dimanfaatkan untuk proyek-proyek tertentu. Silakan letakkan di depan cakra jantung, dada. Ya Tuhan, ya alam semesta, hadirkan orang yang bisa bantu saya di proyek ini. Urgent. Tidak usah dikasih batasan waktu. Ini level advance 1 ya, jadi nanti ada lanjutannya lagi. Kalau mau naik kelas, naik level, bisa saya advance penarikan energinya. Level 1 dulu. Ya Allah, ya Tuhan, ya alam semesta, hadirkan orang yang bisa bantu saya dalam deal project ini. Urgent ya Allah. Bigger. Perbesar energi. Faster. Percepat. Bigger. Faster. Sudah. Lakukan gerakan ini sampai benar-benar maksimum. Kalau sudah hampir semua cakra menyaksikannya, tempelkan ke paha. Terjadi. Kalau sudah nikmati hidup, insya Allah terjadi dalam waktu cepat. Oke, lakukan ya, setiap hari sekali aja. Nggak usah banyak-banyak. Banyakinya syukur. Master, kalau disebutin nilai nominalnya boleh? Nggak apa-apa. Oke. Deal project 1 miliar misalkan. Deal project 1 triliun, silakan. Urgent, gitu aja. Ya. Nanti akan diarahkan kita. Alam semesta itu akan menggulung bagaimana caranya untuk menarik kita untuk bergerak ke sana. Yeah. Ada orang yang datang, ayo kita ke meeting misalkan. Kemudian ke sini, itu otomatis. Oke ya, lakukan setiap hari cukup sekali. Nggak usah banyak-banyak, cukup sekali. Lainnya buat bersyukur aja. Oke ya, baik. Itu pelajarannya. Ada Bu Rina baru datang.
Mana nih Nah, gambarnya? Master. Ya, Tadi hilang timbul soalnya nggak hilang stabil timbul. koneksinya. Oke, oke. Masih di Jogja atau di Depok? Sekarang lagi di Cilegon, Master. Cilegon, Banten. Iya, Ada tugas kantor. habis dari Jakarta terus mampir ke sini sebentar. Insya Allah besok balik Jogja. Oke, oke, oke. Baik. Tadi ada di awal ada membahas tentang indikasi keberhasilan merasakan cakra, aktivasi cakra, ya, energi ya, melakukan grounding, cleansing, kemudian melakukan terapi diri sendiri. Terapi diri sendiri itu mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan kira-kira Bu Rina sudah bisa atau masih ada kendala? Tadi kan saya sempat join tuh jam 1 kurang, tapi kan belum mulai. Terus habis itu saya jadi telat 30 menit. Nah, yang untuk terapi ke diri sendiri itu master saya kelewat itu. Kelewat gimana? Tadi kan pas lagi join masih Oh, pas terapi apa diri sendiri udah saya bimbing itu ya? iya. heeh. Oke, nggak apa-apa, itu diabaikan dulu. Yang selama ini dipraktekkan Bu Rina, itu apa dalam aplikasi Reiki, energi Reiki dan kendali? Nah itu master saya belum. Ya, oke. Baiklah, ini diceritakan dulu apa yang diaplikasikan dalam keseharian. Kalau sebenarnya sih kalau secara apa untuk kesehariannya sih mencoba untuk yang tadi grounding gitu ya kalau pagi gitu. Kemudian untuk apa meditasi sendiri tuh sebenarnya udah nggak mengkhususkan waktu gitu ya, Master ya, nggak tidak di saat tertentu aja, tapi dalam situasi ramai pun misalnya dalam kayak kemarin tuh saya lagi ujian gitu itu saya bisa lebih tenang eh, menghadapi ujiannya gitu. Jadi cuman saya tuh masih yang tadi tuh masih untuk eh, dari sisi percaya dirinya ya, Master ya. Masalah saya dari awal nih itu belum. Iya Belum ya? masih. Makanya eh, kepengen apa? Ada gini Kenapa? ya, ada peran hidup. Setiap manusia punya peran hidup masing-masing ya. Iya. Ada yang Mm. butuh berani, ya, percaya diri. Ada yang butuh cukup ngalir, ikhlas, begitu ada. Ada yang mengabdi atau loyal, yang loyal itu dia hidupnya enak sekali. Ada yang butuh fokus, karena dia memang pencetus ide gitu ya, butuh fokus. Nah, kira-kira dalam peran Durina apa yang apakah memang Nah, butuh percaya diri atau butuh ikhlas mengalir? karena gini, sebenarnya saya tuh kan sedang dihadapkan sama situasi yang nggak saya banget gitu loh, Master ya. Maksudnya entahlah bukan saya banget atau mungkin memang dulu pernah saya kayak gitu gitu. Tapi kok sekarang tuh lebih ke kayak ya udahlah gitu kan. Bukan nyari aman sih, tapi lebih senang dengan tenang gitu. Cuma masalahnya saya tuh kan dihadapkan di tempat yang memang harus pandai untuk berargumentasi, kemudian menggali kemudian mengkritisi gitu kan, baik itu di kampus ataupun di pekerjaan gitu kan. Nah, saya tuh karena kepercayaan diri saya tuh sulit untuk kembalinya gitu. Jadi dari sisi itunya tuh saya nggak susah gitu, Master. Oke, Kalau mulai kita kasih PR ya. Begini, mm, kalau saya pahami dan apa yang saya sampaikan,
Coba sekarang mulai keluar ya, Iya. nongkrong di mana aja silakan, nikmati semua yang dilihat dengan pemanaan yang jujur. Artinya begini, misalkan dirinya ke taman, melihat orang sedang duduk dengan baju hitam, sepatunya merah, lihat saja. Aku sedang melihat orang berbaju hitam, bersepatu merah di depan sana. Misalkan ada suara, ada orang ngomong, aku sedang melihat orang baju merah sedang ngomong tentang setiap apapun dikritisi begitu. Dilatih sesuai apa yang dilihat panca indera. Sudah pernah melatih itu? Ya secara nggak sadar ya, maksudnya tidak menyengajakan, tapi ya kurang lebih. Tapi masalahnya kan saya nggak suka keluar. Ya dipaksa. Iya. Ini kan Oke. karena peran hidup ya, karena peran hidup Iya, menuntut nah itu untuk dia berhadir. gitu. Jadi Jadi harus bingung gitu pindah karena circle. ya harus eh, apa ya? Saya sebenarnya tuh pada dasarnya lebih suka tuh di rumah gitu. Ngapa-ngapain aja tuh dari rumah gitu loh, Master. Nggak kerja dari rumah, ngapain dari rumah gitu. Tapi ternyata kan masih perannya tuh kok semakin ke sini kayak harus datang ini, datang itu gitu. Ya udah, eh dipaksa sementara waktu. Nanti kalau sudah ada dana pensiun di rumah saja. itu Ya, dia. ini ngumpulin dana apa? Dana untuk self love ya, atau untuk mencintai diri. Mm-mm. Nah itu saya tuh gini Master, kalau misalnya Atau memang sudah eh, mampu sekarang, ya wis keluar aja dari circle itu. iya, pengennya gitu, Min. Kalau saya tuh misalnya mau memulai Tadi apa? lagi gitu. Misalnya mau Hmm. mulai nih, Master nih mau ngerjain kayak kemarin habis ujian yang pertama gitu. Besok kan mau ujian yang kedua. Nah, dari fase itu tuh saya tuh terlalu lama gitu loh untuk mengkompensasi gitu ya, Master. Jadi ibaratnya tuh kemarin tuh capek gitu. Jadi harus eh, ngapain dulu, jalan-jalan apa yang saya suka gitu kan, yang saya suka. Tapi itu kelamaan gitu. Jadi kayak Hmm. eh, me time self love-nya itu, self reward-nya itu eh, kelamaan gitu loh. Jadi Itu dilakukan sendiri atau bersama teman-teman? saya lebih nyaman sendiri, Mas. Sendiri ya. Hmm. Sama suami lebih nyaman Sama sendiri. suami, sama suami ya lebih nyaman sendiri gimana dong? Ya, wes lah. Memang akhirnya kan manusia akan sendiri kan. Iya, Berarti ini sudah gitu. melatih diri sendiri Mm-mm. untuk menyendiri. Iya. Tapi kalau tuntutannya memang harus ekstra ya, harus keluar. Ya, ini sementara waktu diikuti dulu dengan cara Mm-mm. melatih respon panca indera. Saya Mm-mm. melihat orang banyak di depan saya dan saya berbicara di depannya. Aku melihat ada senyum yang tidak ikhlas dari orang itu, tapi aku Mm-mm. juga melihat senyum yang ikhlas melihat saya bahagia dan saya senang di depan. Ya, dia pakai baju apa, dibaca dalam batin aja. Itu menjadikan percaya diri Iya. dan bicaranya apa adanya aja. Misalkan bicara tentang A ya, bicara itu terus. Energinya disupport dari dalam, bisa sebelum acara meditasi dulu, perkuat bangkitnya energi, perkuat semuanya di seluruh cakra, bahkan paling utama kalau untuk percaya diri adalah di pandangan. Pandangan harus tajam, pupilnya membesar ya, mata harus melotot gitu. Itu wajib, jadi utama di mata. Karena orang akan bisa kita arahkan setelah dia melihat pancaran mata kita.
Ya, jangan sampai tertutupi oleh energi negatif atau ingatan-ingatan buruk yang menutupi bayangan mata. Iya. Mungkin karena itu kali ya, jadi terkesannya jadi nggak dianggap ya, Master ya, karena Iya, belum punya itu ya. belum pindah state of diri. Ya. Nah, mungkin yang terbiasa Bu Rina nunggu baca buku, nulis, ujian kan, posisi tubuhnya kan nunduk ya, jadi lebih banyak menggunakan perasaan. Nah sekarang kalau percaya diri itu respon tubuh atau lebih menggunakan bahasa tubuh, mata melotot, tegak punggung, lapang dada, gitu ya, ya akan merdeka. Itu dilatih dulu. Nanti kalau ada waktu bisa chat pribadi ya. Iya, Master. Jadi khusus mungkin bisa ketemu lagi di level 3. Amin. Oke, yang lain saya kembali ke, ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saya Master. tentang indikasi tadi ya. Saya Izin. Ikrar Pak, Mas Ikrar belum saya tanya tadi. Sudah mempraktekkan? Halo Mas Ikrar. Ya, udah Master. Apa yang dirasakan? Lebih baik, lebih mudah fokus, atau gimana? Ini lebih tenang, Master. Lebih tenang. ya. Emang dulunya nggak tenang? Kalau ada masalah juga lebih cepat dapat solusinya, Master. Oke. Ini masih kuliah ya? Masih kuliah. Kapan selesai? Insya Allah tahun ini, Master. Oke, baik. Semoga lulus dengan kumlot ya. Atau nggak menginginkan. Yang penting sehat. Baik. Semuanya sudah. Nah, ini indikasi ya. Ini boleh ditanyakan ke saya. Di indikasi untuk pelatihan level 1 adalah mampu merasakan energi, tes kepekaan energi, mulai dari cakra tangan. Kalau sudah bisa berarti artinya sudah mulai mampu merasakan energi. Tinggal diaplikasikan, digunakan untuk berbagai hal. Menyembuhkan pegal diri, untuk bersalaman dengan orang lain sehingga orang lain makin suka pada kita. Untuk deal project tertentu, jadi salaman mengalirkan energi positif. Itu adalah salah satu cara memanfaatkan energi di cakra tangan. Atau melalui pandangan, seperti Bu Lina tadi ya. Energi bisa disalurkan melalui pandangan. Pandangan percaya diri adalah pandangan yang melotot, tegak punggung, kemudian badannya lebar, dadanya lebar. Itu proses menyalurkan energi dari badan kita. Itu lakukan. Jadi pose percaya diri dengan respon tubuh. Jadi tidak hanya percaya diri itu disampaikan dalam pikiran, aku percaya diri, itu enggak akan. Percaya diri adalah respon tubuh. Makanya perlu gerakan keluar, mengomentari apapun yang dilihat, mendengarkan apapun yang didengar, dan memaknai dalam konteks percaya diri. Kuat, sehat, merdeka, bahagia. Kemudian cakra bersih dan aktif ini adalah indikasinya adalah bisa cleansing, grounding, dan aktivasi cakra. Tadi Pak Agus sudah saya berikan PR, nanti dilakukan terus. Nanti mau tanya Master, mau tanya sebentar. Ini apa tuh? Cakra telah aktif tuh, kundalininya aktif tuh dibuktikan dan apa ya? Oke. Aktif itu sebenarnya sudah aktif ya. Artinya setiap manusia yang hidup kundalini sudah aktif dari diri ya. Cuman keaktifannya itu dibuktikan dengan sehatnya tubuh, mudah mengalirkan energi, menjadi bahagia. Kalau
apa ini? Kalau punya Tiga. saya sudah apa itu? Cakra kundalinya aktif ya, Master ya. Oke, saya bisa melihat dari wajah ya. Kota bagus, ajna cukup bagus, boleh dimaksimalkan lagi. Cakra tenggorokan kurang bagus, cakra jantung bagus, cakra solar plexus atau perut bagus, cakra seknya kurang bagus, cakra dasar bagus. Berarti yang diperhatikan di cakra sek dan di cakra ajna, Pak. Itu efeknya apa, Master? Kalau misalnya cakra apa tadi cakra seknya kurang bagus, itu efeknya apa itu? Dampaknya? Ya, sesuai dengan fungsi cakra. Jadi kalau ajna itu berarti respon dari memaknai panca indera, Pak. Ya. Mungkin masih bercampur dengan memaknai misal melihat, mendengar, kemudian merasakan atau mencium bau tertentu. Nah, itu pada panca indera ya. Ajna ini adalah respon panca indera. Mata melihat, mungkin masih melihat sesuatu yang kadang memaknai dengan bayangan buruk. Gitu ya. Bayangan suatu keburukan. Nah, itu diganti. Semuanya baik. Mulai dari situ. Kalau tingginya, kalau sudah maksimal atau sudah mencapai di level 3 itu kan ajna ini akan menjadi mata batin ya. Kita bisa melihat sesuatu yang memanis sesuatu ya melalui penglihatan dengan kepekaan cakra. Di awal dulu kita mulai dari memasukkan energi yang positif ke penglihatan, panca indera kita, pendengaran. Itu akan nanti menjadikan cakra ajna menjadi semakin baik. Kalau punya saya tadi yang kurang bagus yang mana, Master? Yang punya saya, yang perlu saya latih lagi. Cakra sek dan ajna, Pak. Sek, ya, cakra sek. Itu apa cakra sek itu? Cakra sek itu gairah. Oh, Gairah berarti itu kurang gairah. seksual termasuk ya. Jadi gitu. nggak ada ketertarikan untuk orgasme gitu ya, misalkan. Gitu. Kalau kode energi Tuhan yaitu ya. Kurang bergairah, terus kemudian tidak ingin merubah gaya tertentu misalkan, itu juga seksual. Misalkan saya cukup deh pakaian seperti ini aja, itu juga seks itu akan bertahan seperti itu, tidak berkembang. Tidak suka mulai seks. Tidak suka seks berarti. Ya. Atau seksnya berkurang, energi seksnya berkurang. Itu juga mempengaruhi nggak beraktivitas seks, atau mungkin sudah menutup diri dengan seksual ya, atau saya nggak peduli dengan perempuan gitu ya, atau lawan jenis. Saya nggak peduli mau renovasi rumah, mau ganti mobil. Enggak, udah cukup gitu. Itu berarti cakra seks dihentikan ya. Ya. Nggak apa-apa juga, itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi kalau pengen berkembang lagi ya, dimaksimalkan lagi boleh. Itu loh, Pak. Tapi kepingin banyak istri tuh, Pak. Cuma belum keturutan. Oh gitu. Nah, caranya mudah. Hanya takut sama Allah, sama Tuhan. Saya belum ya. Saya belum. Baru satu. Takut sama istri itu, Master. Nah, itu nggak boleh, Pak. Itu nggak akan nambah, Pak. Nanti tersiksa, Pak. Hanya takut sama Tuhan. Tapi paling mudah memang kita cari bahagia ya. Saya sih menganjurkan orang, cuma saya nggak praktek sendiri ya. Dan orang-orang yang saya anjurkan itu mengikuti cara saya, dan alhamdulillah menurut ceritanya dia bahagia. Jadi begini, semua diatur dalam satu konteks adalah saya yang takut pada Tuhan dan memberikan manfaat ke orang lain. Ya, memberi manfaat. Cuman ditanya istri pertama, aku mau begini. Dan saya memberikan saran adalah yang sah secara agama dan negara. Itu kalau gentle ya menurut saya ya. Dan yang saya beri saran ya begitu. Jadi
Sah negara dan agama, Bang, tanda tangan ya pada saat di pengadilan agama tanda tangan. Syaratnya mulai dari istri pertama. Istri pertama diajarkan kamu saya mandu dan kamu menerima kondisi apapun. Dan kamu harus bahagia, tidak tersakiti atas hal itu. Itu wajib. Biar kamu tidak tersakiti, syaratnya apa? Nah, itu disampaikan, Pak. Biar kamu tidak tersakiti, syaratnya apa? Oke, syaratnya semua kebutuhan dari istri 2, 3, 4 adalah saya ngatur. Oke. Nah, nanti pada saat cari istri kedua, ketiga, keempat, bilang begitu, Pak. Kamu nanti kebutuhanmu diatur istri pertama. Jangan ngatur saya. Karena ini adalah keperluan dari kebahagiaan kita bersama. Kamu mau nggak menikah denganku? Dengan status istri ketiga misalnya. Mau ya sudah, mah. Bahagia, Pak. Karena diatur oleh istri pertama. Paling utama takut sama Tuhan, harus takut sama manusia ya. Memang intinya begitu manusia ya, takutnya sama Tuhan. Manusia ya cukup sebagai pendamping, penyenang hati. Gitu. Saya harapkan ya dengan cara yang tidak menyakiti orang. Itu bisa dibicarakan. Saya harus hajikan semua. Saya harus orang tua saya dihajikan dulu baru boleh menikah lagi. Wes, hajikan aja. Orang tua saya harus berikan tempat usaha, buatkan ruko biar dia bisa hidup tenang, berikan aja. Kalau syarat itu sudah terpenuhi, wajib diperbolehkan menikah lagi ya, gitu. Intinya begini, Itu yang sulit. Ya, itu mencari bahagia, tapi jangan diberikan syarat yang paling jelimet ya. Kalau memang pengen ringan ya begini, kamu mau tak madu, tapi nanti kamu yang mengontrol semua keuangan istri selanjutnya. Kamu siap? Aku nggak ngasih uang ke mereka. Ini janji saya. Dan insya Allah janji saya tepat. Semua keuangan dia kami akan. Kamu boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, wes, berangkat, Pak. Sah secara negara dan agama. Ya, boleh nanti intaran ya. Dan bicara hal itu. Intinya takut sama Allah. Nggak usah takut sama perempuan. Saya bagaimana, Master Pak Arlan? Saya masih belum bisa merasakan cakra dasar dan cakra seks. Apakah kedua cakra itu belum bagus, Master? Dibantu cek satu-satu peserta untuk cakra yang belum ditinggalkan, Master. Seks juga beda nih, ambisi deh. Ya, betul. Oke, saya cek ya. Hidupkan satu-satu. Oke, Pak Arlan. Oke. Cakra mahkota, bagus. Ajna, bagus. Tenggorokan, hampir bagus ini. Seknya agak berkurang, seknya agak berkurang. Ya, jantung bagus, solar plexus bagus, cakra seknya berkurang, ditingkatkan lagi nggak apa-apa. Mungkin butuh sensasi hidup yang lebih banyak ya. Seperti Pak Agus, kalau sensasi hidupnya ditambah, cakra seknya makin berkembang. Oh, siap. Ganti, pokoknya bukan hanya istri ya, ganti sensasi ya. Sensasi itu bisa ganti mobil, suasana rumah diganti, renovasi lah, itu cakra sek. Ganti pakaian itu termasuk. Cakra dasar bagus, Pak. Udah, Dulu ada ceritanya, Master, terlalu banyak simpanan. Akhirnya saya mengendalikan diri. Gitu. Mengendalikan diri ya. Terus ini supaya tidak nambah simpanannya. Nah, ini dikeluarkan, Pak, untuk naik level. Nah, itu dikembangkan lagi, simpanannya digairahkan lagi. Nanti cakra sek kalau butuh, tapi kalau memang cukup saat ini ya. Pak Arlan sudah ya. Jika kalau ingin ngembangin cakra sek itu, tingkatkan gairah untuk bersensasi dalam hidup. Boleh cuman ganti pakaian, ganti sepatu, ganti mobil, silahkan. Atau tambah ilmu juga. Termasuk itu gairah untuk meningkatkan kreativitas. Oke, lanjut Pak Dindi. Wah, kelihatan separuh wajahnya. Cakra mahkota ini kurang bagus, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Nah, cakra ajna juga kurang bagus.
cakra jantung cukup bagus, ya. Cakra solar plexus bagus, cakra seks kurang juga, cakra dasar bagus. Ya. Mahkota paling cepat bagus, perbanyak ingat Tuhan. Ya. Siap, Pak. Ajna bermain dengan persepsi panca indera, selalu hadirkan gambar dan suara yang baik, itu aja. Ajna makin meningkat. Terus sek, ya tadi gairah hidup, mau sensasinya ditambah, ya. Atau punya impian baru, itu akan meningkatkan cakra seks. Siap, Master. Lagi Pak Agus, ya. Pak Agus, cakra mahkotanya kurang bagus juga, ajnanya kurang bagus, cakra jantung kurang bagus juga, tapi sedikit bagus ini. Artinya apa? Lebih bagus cuman kurang maksimal gitu. Ini kalau jantung itu hubungannya adalah hubungan kita dengan orang lain, ya. Hubungan diri kita dengan orang lain kebanyakan. Kalau ada yang beres belum ketemu versi bahagianya, sepakati. Itu akan membuat cakra jantung makin bagus. Oke, cakra solar plexus bagus, cakra sek cukup bagus, cakra dasar bagus. Oke, makasih Master. Mungkin ada kritik dari saran, misalkan, kalau cakra jantung saya kurang bagus, bagaimana saya memperbaiki dari sisi apa? Boleh ya, nanti tanya ke saya. Pak Imawan, menghadap kemana ini? Ini HP-nya 2 masih ini. Oke, cakra mahkota kurang bagus, ajnanya cukup, ya. Jantung lumayan, solar plexus bagus, cakra seks bagus, cakra dasar bagus. Oh, ini seksnya bagus ini. Banyak sensasi hidup ini, Pak Imam. Suka seks. Ya, itu bisa juga. Ya. Tentunya sensasinya tidak hanya seks, ya. Bisa merubah style, ganti pakaian, ganti mobil, renovasi rumah, tambah banyak tantangan, nah itu akan meningkatkan cakra seks. Mana nih Pak Budian? Oke. Enggak ngelihat sini. Oke, ya. Cakra mahkotanya kurang bagus, ingat Tuhannya harus berbanyak. Cakra ajna lumayan, cakra jantung bagus, cukup bagus, cakra solar plexus bagus, cakra seks bagus, cakra dasarnya kurang bagus, Pak Budian. Ya, bisa dilakukan dengan pemompaan kundalini. Itu meditasi kundalini dipompa, kalau standarnya 7 dibuat 2 kali lipat jadi 14, nanti cakra dasar itu makin berkembang. Jadi semangat hidupnya, kekuatan ketahanan diri akan makin tingkat, ya, makin naik. Cakra dasar dengan cakra apa yang kurang bagus? Cakra dasar, cakra jantung sama mahkota. Kurang bagus? Ya. Yang utama dasar, mahkota dan dasar, ya. Mahkota dan dasar. Ya. Oke. Mahkota caranya gimana? Mahkota paling cepat dengan sering mengingat Tuhan. Dengan cara apa? Atau mengingat kebiasaan tertinggi. Mengingat kebiasaan tertinggi, ya. Boleh alam semesta, boleh Tuhan, boleh apapun yang kita yakini sebagai kebiasaan tertinggi. Nanti mahkota itu akan makin bagus. Fungsinya apa cakra mahkota? Hidup kita makin bijaksana. Kita nggak berpihak pada nafsu diri, kita nggak berpihak pada satu kelompok, tapi kita bijaksana. Ini adalah keseimbangan alam semesta. Nah, itu di situ. Fungsinya di situ. Tapi kalau saya nggak mau hidup bijaksana, saya lebih suka hidup berdasarkan dorongan kelompok saya. Ya wes, tidak usah. Cakra mahkota nggak penting. Ya, kelompok saya bilang gini, ya saya gini. Itu bukan cakra mahkota. Tapi kalau ingin bijaksana, bisa memaknai hidup, akan lebih baik
pakai cakra. Ya. Pak Mas Ikrar, oke, kelihatan ya. Oke, mahkota bagus, ajna bagus, jantung bagus, solar plexus kurang bagus, seks bagus, dasarnya kurang bagus. Ya, yang kurang Mas Ikrar di jantung sama dasar. Hubungan ke orang lain. Jantung itu hubungan diri kita dan orang lain atau diri kita dan ego kita. Sesuatu yang belum beres, misalkan egonya beres. Dasar semangat hidup. Nah, semangat itu bisa kalau masih kuliah itu biasanya punya willpower ya. Willpower itu kekuatan untuk melakukan sesuatu banyak. Jadwalnya banyak. Jam sekian begini, jam sekian apa, jam nanti apa, tapi jarang dilaksanakan. Nah, itu hambatan dari cakra dasar. Kalau masih merasakan begitu, nah itu cakra dasarnya dipompa. Kuatkan dengan meditasi kundalini. Pak Sulistyo, oke. Kelihatan mana? Mahkota. Kurang bagus, Pak. Mahkota. Ajna, kurang. Tenggorokan. Kurang juga. Jantung bagus, solar plexus bagus, cakra seks bagus, cakra dasar bagus. Cakra seks ini kurang bagus, cuman boleh dikembangkan kalau mau. Yang diperbaiki mahkota, ajna, tenggorokan, dan seks. Ya, dasarnya bagus. Baik, Pak Dindin sudah ya. Pak Imawan sudah. Bu Rina mau nggak? Kelihatan ternyata. Mengaruki. Mahkota kurang bagus mahkotanya ya. Padahal diam di rumah loh, masa gak ingat Tuhan? Ingat sih ya, cuma jarang-jarang, mungkin banyak ingat pekerjaan ya. Oke, ajna cukup bagus, tenggorokan kurang bagus, jantung kurang, solar plexus bagus, cakra seks kurang, cakra dasar bagus. Yang diperbaiki di cakra mahkotanya, cakra ajna dan cakra jantung. Seks ya, mahkota, ajna, seks dan jantung. Ya, sesuai kepentingan masing-masing ya. Kalau butuh diperbaiki, ditingkatkan ya di booster. Kalau ini cukup, saya tidak harus banyak hidup bijaksana. Kalau saya bijaksana nanti saya nggak bisa ngumpul sama kelompok saya. Itu pilihan sendiri. Kalau bisa semua dimaksimalkan agar kita bisa mengatur peran hidup kita masing-masing. Baik, itu ya. PR-nya dikerjakan. Tadi Pak Arlan untuk bisa merasakan dipompa lagi 7 kali minimal. Rasakan di tulang punggung agar semakin hangat terasa di dalam dirinya. Nah, nanti ada retraining lagi, saya ingin tahu perkembangannya. Pak Agus Rahman mungkin sudah beristri berapa di retraining berikutnya. Karena dia udah praktekkan ya PR-nya ya. Berarti semua sudah punya Reiki namanya Kundalini ya Master ya. Tinggal ya. Aktifkan ya namanya, diaktifkan. Oke. Ini oke. Yang baru level 2 Bu Rina. Yang lain kalau mau silahkan ya. Tidak memaksa, tapi kalau mau hari ini saya kasih diskon boleh. Ada yang mau hari ini? Berapa Master level 2-nya? Level 2 7 juta. Ya. Saya diskon 700.000. Saya kira level 2 700. Oke, saya tambahi diskonnya tambah 300 jadi diskon 1 juta. Jadi cukup 6 juta. Silakan hari ini. Kalau mau DP dulu nggak apa-apa, nanti kesepakatannya di lain waktu misalkan. Saya mau di tanggal ini, nah itu baru donasi. Kalau mau bertahap juga boleh dicicil dulu nggak apa-apa. DP 1 juta nanti atau dulu materi 1, materi 2 sampai materi berikutnya. Menunggu hasil, kalau ada hasilnya baru naik ke level 2.
Baik, terus ya konsultasi ke saya, kabarkan bagaimana perkembangannya. Masuk istri Pak Agus kemarin ikut ya, Bu. Iya, ya minggu kemarin ya kalau nggak salah, minggu kemarin. Itu infonya dari Mbak Dina ada yang mau ditanyakan. Nanti suruh tanya ke saya ya. Oh, Jangan tanya ke Mbak siap. Dina. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak Agus yang di Kudus juga boleh. Kapan mau datang? Misalkan sebelum Iya, puasa ya. Master. Kalau puasa itu ada energi yang harus ditahan. Master, saya boleh yang tadi, yang apa? Cara proyek apa tadi itu? Yang tadi untuk Rizky ya. Apa Energi money magnet kata-kata? tahap 1 ya. Level 1 energi money magnetnya begitu caranya. Nanti di tahap 2 ada lagi. Tahap 2. Oh, iya. Tadi bahasanya tadi bagaimana, Master? Alam Biasanya semesta begini. Tuhan dan alam semesta. Sebut nama Tuhan, kemudian plus kata hadirkan. Doanya ya. Afirmasinya itu atau sutranya begitu. Sebut nama Tuhan, kemudian tambahkan kata hadirkan, kemudian pakai menggunakan kalimat present ya. Jadi present itu kalimat sekarang. Kemudian tambahkan untuk apa? Hadirkan orang yang bisa bantu saya dalam deal project ini. Sebut ini itu apa? Project properti yang nilainya 1 triliun. Iya. Terus urgent. Kalau butuhnya urgent, bilang urgent. Tahu urgent ya, Budian ya? Iya, tahu. Nah, segera. Terus perkuat energinya. Terus perbesar, lebih cepat, ditarik terus energinya ya pakai cakra tangan. Terus setelah penuh gitu ya, udah ini mentok maksimal, semua cakraku sudah bekerja dengan baik, langsung tempelkan ke paha, bilang terjadilah. Oke. Baik, terima kasih, Master. Oke, baik, itu ya dulu yang saya sampaikan di training ini. Saya harapkan dikerjakan PR-nya, makin berkembang hidupnya, makin sehat, bahagia, dan banyak harta. Amin. Terima kasih. Amin. Saya tunggu Terima dulu kasih, yang kedua, Master. Salam Rahayu. Yes. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Master. Selamat siang. Selamat siang, selamat sore. Sore ya.